kota Majapahit menjadi sebuah cungkup di atas Masjid Sunan Ampel. Nah, bicara soal Masjid Ampel, masjid ini didirikan sekitar tahun 1421 Masehi oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Di kompleks wisata religi Sunan Ampel, masjid ini juga menjadi salah satu jujukan para peziarah. Masjid yang syarat akan tekstur campuran Jawa dan Eropa ini berdiri di atas tanah seluas 21.600 meter persegi di kawasan yang dahulunya bernama Ampel Denta. Al-Kisah diceritakan masjid tersebut dibangun oleh Sunan Ampel dengan dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta para santrinya. Pada bagian dalam Masjid Sunan Ampel, tiang-tiang utama terbuat dari kayu jati terlihat berdiri kokoh. Tiang-tiang ini diyakini sebagai masjid pertama yang didirikan oleh Sunan Ampel. Oleh karena kemajuan zaman, Masjid Sunan Ampel mengalami beberapa kali renovasi. Selain tiang kuno, di dalam masjid juga terdapat menara yang cukup besar. Akan tetapi, menara ini tidak termasuk menara kuno karena dibangun saat Masjid Sunan Ampel mengalami renovasi dan perluasan. Menara yang sejatinya terbuat dari tembok ini dilapisi kayu dan diberikan warna yang selaras dengan rangkaian kayu lainnya. Sementara itu, Masjid Sunan Ampel mengalami beberapa kali renovasi dengan tetap mempertahankan sebagian besar masjid aslinya. Seperti yang jelas terlihat adalah tiang-tiang utama dan cungkup masjid yang menggunakan corak mahkota Kerajaan Majapahit. Salah satu renovasi juga tertera pada sebuah prasasti yang ditulis menggunakan aksara pegon. Terlepas dari baru dan lawasnya masjid peninggalan Sang Waliullah Sunan Ampel, masjid yang sejatinya adalah rumah atau tempat ibadah bagi umat Islam tidak hanya sebagai ruang untuk seorang hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga merupakan simbol kekuatan syiar Islam di bumi Nusantara. Selanjutnya, setelah kita melihat sejenak Masjid Sunan Ampel, kini saya bersama Cak Nanang Purwono telah sampai pada gapura ketiga yang disebut dengan gapura menghadap, yang artinya menghadap. Namun sebelum itu, kami berdua menyempatkan diri untuk mengisi buku tamu serta mengisi kotak amal di tempat juru kunci makam Sunan Ampel. Nah, Mas Saiful, kita ini sudah sampai pada satu gapura yang cukup istimewa, spesial, gitu ya. Dan keistimewaan itu adalah bahwa ketika 4 dari 5 gapura itu menghadap ke utara dan selatan, maka ini satu-satunya yang menghadap ke barat, jadi searah dengan kiblat. Sama dengan masjid yang menghadap ke arah kiblat, menghadap gitu ya, menghadap ke kiblat. Ini pun juga demikian. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita dari awal sudah bicara tentang relief, simbol-simbol rempah-rempah, pada khususnya adalah cengkeh, maka inilah relief yang paling nyata, relief yang paling realistis, sesuai dengan gambar atau keaslian bunga cengkeh.
ada bunganya, ada daunnya. Saya dengar tadi Mas Saiful juga membawa cengkeh. Oh iya, Kita bandingkan. karena tadi sebelum kita berangkat Pak Nanang kan sedikit memberikan bocoran bahwa kita akan mengulas mengenai jalur rempah. Jadi yang paling kita pahami ya di Jagat Nusantara ini yang paling banyak digandrungi itu adalah cengkeh. Gitu. Jadi ya kebetulan ini saya bawa contoh. Nah, Dibuka aja ya. jadi sahabat Nusa, sahabat pusaka, saya membawa contoh cengkeh di mana ini menjadi sebuah simbol rempah kita Pak Nanang ya, Ya, di Nusantara ini. Bisa kita bandingkan ini Pak Nanang. Coba ya, Pak. Jadi kita setidaknya membuktikan relief yang mengandung keaslian sama seperti bunga cengkeh. Nah, kalau kita bandingkan bunga cengkeh ini sama persis seperti apa yang tergambarkan lewat relief ini. Inilah salah satu keistimewaan gapura yang menghadap ke arah kiblat. Gitu, jadi. Dan relief ini memang dibuat pada tahun-tahun itu Pak Nanang. Ya, betul. Di masa-masa Majapahit ya. masa-masa Majapahit. Artinya bahan cengkeh ini sejak zaman Majapahit pun ini sudah menjadi salah satu sumber daya ya bagi masyarakat kita khususnya di tanah Jawa. Betul. Jadi ini juga membuat kita semakin rasa ingin tahu. Nah, ketika ada simbol cengkeh di lingkungan masjid dan makam ini, apakah juga masyarakat di lingkungan Ampel ini masih melestarikan dengan cara menggunakan cengkeh, menggunakan rempah-rempah sebagai bagian dari kehidupan mereka? Apakah dipakai masak, apakah dipakai ramuan, apakah dipakai aromaterapi? Karena cengkeh ini memiliki satu aroma yang istimewa, seperti halnya yang digunakan oleh Sunan Ampel kala itu. Itu yang menjadi pertanyaan kita dan kita pengen juga tahu, nanti akan kita lacak dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita ke gapura berikutnya lagi yang arahnya ke utara. Dan itu semakin mendekat kita ke makam Sunan Ampel. Oke. Ya. Cengkeh yang bila hanya sepintas terlihat seperti benda yang tak berguna, namun dari relief ini bisa kita pahami betapa cengkeh telah menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Nusantara. Melalui relief ini pula, kita akan tahu betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang tak terbantahkan lagi jika Sunan Ampel saja menjadikan cengkeh yang merupakan salah satu jenis rempah-rempah sebagai simbol deklarasi kekayaan intelektual Nusantara. Lalu, bagaimana dengan kita?